apa kualitas utama yang Bapak cari dari seseorang saat proses rekrutmen? Jadi ada 3 kualitas dari calon anggota tim yang selalu saya pastikan. Pertama, integritas. Integritas ini non-negotiable. Jadi bagaimana kita pastikan bahwa tim member kita, staff kita, proses rekrutmen yang kita jalankan ini menghasilkan kandidat-kandidat dan talenta-talenta yang memiliki integritas. Yang kedua, saya selalu mencari passion, drive. Saya mencari energy. Karena saya ingin tim saya ini memiliki energi yang sama saya. Memiliki passion dan memiliki semangat, motivasi yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang ketiga, quality yang saya cari adalah intellectual capability. Yang nyambung, yang bisa ngomong satu frekuensi. Itu kan berarti 3. Integrity, energy, and intellectual capability. Tapi kalau disuruh pilih satu, maka jawabannya adalah integrity. Karena tanpa integrity, maka energy dan intellectual capability-nya itu akan justru dipakai untuk menggerogoti perusahaan atau merusak organisasi. Kira-kira ada sistem pelatihan tertentu atau program apa yang Bapak bisa terapkan supaya 3 poin itu masuk di dalam tim Bapak? Ya, pertama kalau untuk integritas, maka itu tidak bisa dibangun dalam 2-3 tahun, tapi dibangun dalam sebuah perjalanan yang panjang. Mungkin dimulai saat mereka masih muda, sampai mereka remaja, dan akhirnya mereka masuk ke dalam lingkungan kerja. Nah, tapi mengenai energi, itu bisa dibangun dengan team building, bisa dibangun dengan kebersamaan, bisa dibangun dengan bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik, sehingga kita bisa mengerti tujuan apa yang akan kita capai dan kita memiliki energi yang sama, memiliki passion yang sama. Nah, kalau intellectual capability, ini kita semua diberikan keleluasaan dalam mencari peningkatan kapabilitas dan intelektualitas dari anggota tim member kita melalui short courses, juga melalui pendidikan-pendidikan baik yang reguler maupun pendidikan-pendidikan eksekutif, dan kita juga bisa mendorong mentorship. Salah satunya adalah program kakak adik, di mana saya selalu bilang bahwa yang untuk baru, kalian adalah adik-adik, dan mereka akan dipasangkan dengan kakak-kakak yang lebih senior. Itulah yang akan banyak mengangkat intellectual capability-nya lebih cepat dibandingkan mereka harus belajar dari ruang kelas atau mendapatkan materi dalam sebuah proses yang textbook. Dan saya melihat bahwa pengalaman mereka melakukan on the job training ini sangat meningkatkan kapabilitas intelektualitas mereka. Nilai kepemimpinan sangat penting. Dan saya selalu bilang entrepreneurship foster leadership. Bahwa seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, apa itu jiwa kewirausahaan? Orientasinya adalah inovasi, berani mengambil resiko, dan mereka itu harus proaktif. Jadi berinovasi, mereka berani, dan juga mereka proaktif. Nah, 3 ini adalah merupakan cikal bakal kita bisa mencetak semangat kewirausahaan yang akan berujung kepada kepemimpinan. Nah, berkaitan dengan struktur daripada tim, tentunya harus, saya percaya, ada struktur yang disepakati dan diadopsi oleh setiap daripada anggota tim. Tapi pada kuncinya kepemimpinan itu kembali kepada orientasi tersebut, yaitu inovasi,
berani mengambil risiko atau berani, dan juga kembali kepada selalu pemimpin itu yang proaktif. Saya yakin pemimpin yang menginspirasi, bisa memotivasi, dan selalu memberikan contoh yang baik. Bukan bos yang hanya memberikan instruksi, tapi justru pemimpin yang memberikan inspirasi. Kira-kira dalam karir Bapak ini pernah ada strategi-strategi khusus efektif nggak yang meningkatkan kinerja tim? Boleh Ya, share? pasti ada. Tim Loyo itu, kita aja kalau keseharian kita kan ada body battery kan. Jadi kalau pagi-pagi itu kita pasti energinya tinggi, apalagi setelah berolahraga endorfin pada keluar semua. Tapi begitu sudah di pertengahan hari, semakin loyo gitu karena energi kita sudah mulai habis. Sama seperti baterai, kita harus di charge ulang kalau lagi kondisi baterainya low bat. Nah, tim juga seperti itu. Nah, bagaimana men-charge ulang atau recharging anggota tim kita? Tergantung sesuai dengan hobi maupun interest dan ketertarikan mereka kepada beberapa hal. Misalnya, untuk me-recharge, membuat tim tidak loyo itu bisa dilakukan kegiatan sama-sama untuk berolahraga. Itu untuk tim yang sama-sama bisa menyukai baik jenis olahraga lari, bola basket, renang, dan lain sebagainya. Ada juga tim yang bisa termotivasi dan loyo itu berubah menjadi semangat kembali kalau nonton film bareng. Karena itu di situ mereka terstimulasi. Film-film action misalnya, atau film-film yang inspiratif, film-film biografi orang-orang yang menjadi pemimpin dan berhasil menyelesaikan permasalahan. Bisa juga menonton musik, seni, baik itu seni tari, festival musik, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali cara untuk kita meningkatkan kembali semangat dari anggota tim kita yang loyo. Tapi yang terpenting adalah komunikasi. Kita harus pastikan semua berkomunikasi dengan baik sehingga tidak ada anggota tim yang sebetulnya lagi loyo, tidak kelihatan loyo. Sementara yang lain semangat. Kita harus pastikan semuanya dalam energi level yang sama. Kepemimpinan itu adalah art, bukan science. Dan melatih kepemimpinan tersebut adalah dengan melakukan secara langsung di dalam situasi dan memakan periode yang berkelanjutan. Jadi saya selalu bilang, to lead is to inspire, bahwa kita harus memberikan inspirasi. To lead is to give good example, kita harus memberikan contoh yang baik. Dan yang terpenting juga adalah to lead is to turn vision into reality. Bagaimana visi kita bisa berdampak dan visi kita memberikan efek positif untuk kita mewujudkannya. Nah, saya juga melihat bahwa pola kita berkomunikasi ini sangat penting. Dan pola komunikasi yang saya selalu ajarkan adalah konsepnya transparan, akuntabel, jadi selalu terbuka, tapi bertanggung jawab, responsible, kita saling menghargai, saling bertanggung jawab terhadap hasil tujuan kita, independen, kita jangan cepat bias. Kalau kita berkomunikasi, kita harus memiliki semangat yang independen. Dan terakhir yang sangat diperlukan dalam membentuk suatu tim itu adalah fairness. Semua harus dirasa melakukan kontribusi yang sesuai. Jangan sampai ada perasaan bahwa kok nggak adil ya. Nah, fairness ini adalah penting untuk setiap anggota tim bisa merasakan agar komunikasi terjalin dengan lancar dan kita mampu untuk menghasilkan sesuatu apa yang diwujudkan dari sebuah visi yang diberikan oleh seorang pemimpin. Transparansi, akuntabilitas, responsibility, independence, dan fairness.